Haleluya, selamat pagi semua. Senang bersama dengan saudara di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita membuka hati bagi Dia. Saya mengajak saudara, mari kita pakai berdiri bersama. Kita mau satu di dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami berkemenangan di dalam Engkau saja ya Tuhan. Kami memuji memuliakan Engkau dengan sepenuh hati kami. Kami hadir ya Bapa di tempat ini ya Bapa, dengan satu kerinduan ya Bapa. Kami rindu Tuhan Kau berbicara di dalam setiap kami, dan Kau melihat setiap kami ya Bapa. Hati kami terbuka di dalam Engkau Tuhan, bila kuasa Roh menuntun kami di dalam pertemuan ibadah kami. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami tetap terfokus Tuhan di dalam Engkau. Indah doa kami ya Bapa, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berkemenangan bagi Tuhan, kita menaikkan ucapan syukur kita lewat pujian-pujian kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Dialah yang mulia, Dialah yang agung, Dialah yang kita sembah. Kita akan puja bagi Dia, King of Majesty. Haleluya. Kita akan menyanyikan lagu pujian kita di dalam Dia. Haleluya. I want to trust you.
bicara di dalam kehidupan kami. Engkau mulia, Engkau agung. Kami menyembah Kau Tuhan. Hadir-Mu tengah-tengah kami mengurapi setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau sucikan hati dan pikiran kami. Kita fokus di dalam Engkau. Terima kasih ya Allah. Haleluya. Kami katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Karena Kau menjaga, ku kuat. Karena Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan kami katakan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizat kami percaya mujizat disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih ya Bapa. Waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami, dan biarlah kami Tuhan untuk tetap di dalam Engkau Tuhan. Sebab di dalam Engkau ada jawaban. Kami percaya kuasa mujizat nyata di dalam setiap kami. Kami akan pujian kami Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Haleluya. Ku kuat karena Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Kami percaya Tuhan, kuasa dan kuasa-Mu berkarya. Haleluya. Kau yang maha sempurna, tiada mustahil di dalam Engkau. Kami percaya kuasa mujizat Tuhan terjadi di dalam setiap pribadi. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita memuji memuliakan namanya. Terima kasih ya Bapa atas segala karya anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang mulia, Engkau yang agung. Haleluya. Siada kuasa Roh Tuhan yang berkarya memenuhi setiap hati kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu.
Terima kasih ya Bapa untuk pertolongan-Mu yang selalu baru kami dapat mengundang Engkau Tuhan. Kami ya Tuhan merindukan hadir-Mu Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau Tuhan Yesus yang baik, Kau yang kami ya Tuhan yang mulia dalam kehidupan kami ya Allah. Haleluya, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam doa pada saat ini. Kita mau terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, pemimpin kita, presiden kita, wakil presiden kita, para menteri. Kita senantiasa selalu bawa di dalam doa, biar Tuhan menolong dan biar setiap kebijakan, amin, segala sesuatu berasal daripada hikmat Tuhan. Dan kita juga mau bawa di dalam doa untuk gereja kita yang berada di dalam persekutuan kita. Ada pastor kita di daerah Joondalup, ada pastor Eric dan Katie Daynes. Kita bawa di dalam doa. Dan gereja kita di Infield ada pastor Suko and Linda Sharok. Kita bawa di dalam doa, dan khususnya juga kita bawa di dalam doa untuk gereja kita yang di Malaysia, tepatnya di kota Kinabalu, Sabah. Ada pastor Trevor and Priscilla Fong. Kita mau bawa di dalam doa, biar Tuhan menolong mereka di dalam pelayanan mereka. Khususnya untuk seluruh jemaat, ada iman yang bertumbuh, Tuhan menolong di dalam setiap pergumulan, dan itulah kita senantiasa membawa di dalam doa, sama seperti mereka selalu bawa kita di dalam doa. Kita juga membawa di dalam doa untuk pemulihan kesehatan bagi setiap pribadi, terus bawa di dalam doa untuk Om Boy, Tante Lita, pemulihan juga bawa di dalam doa untuk Alwan. Kita juga bawa dalam doa untuk pemulihan opungnya, kita percaya dan memang daripada Kaseri. Kita bawa di dalam doa kita untuk Indri juga, kita percaya pemulihan. Kalau ada lagi yang ingin kebutuhan doa, ada atau ya Ori. Berdoa buat bapak saya yang lagi sakit sama keluarga yang dan bawa dalam doa untuk orang tua daripada Ori, untuk papanya dan adiknya juga ya, kita bawa dalam doa. Kemarin telepon, saya tanya tentang keadaannya. Amin. Ada lagi kebutuhan doa pada saat ini. Saya mendorong saudara, mari kita beriman, karena inilah waktu-waktu kita mau melihat kuasa mujizat Tuhan. Kita mau belas kasihan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Apapun itu, amin. Mungkin saudara berada di dalam pergumulan, di dalam pekerjaan, rumah tangga, dan mari amin, percaya bahwa hanyalah Tuhan penolong. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Jadi jangan menahan suara saudara. Mari angkat suara saudara. Mari kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mau percaya apa yang menjadi kebutuhan kita pada saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau yang mulia, Engkau yang agung, Engkau yang kami sembah. Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa percaya bahwa di dalam Engkau tiada mustahil. Kami percaya kuasa mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami, perlindungan-Mu Tuhan. Dan khususnya ya Bapa, untuk vaksin ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan segala sesuatu Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau berkati ya Bapa, Engkau sertai ya Bapa, dan juga para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Kami bawa dalam doa mereka Tuhan, berkati kesehatan mereka, pekerjaan mereka Tuhan, keluarga mereka, untuk hati yang selalu terfokus di dalam Engkau ya Bapa. Kami bawa di dalam doa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami di dalam gereja kami. Ada pastor Eric dan Katie Daynes Tuhan di Joondalup, Tuhan tolong mereka. Kami bawa di dalam doa juga untuk pastor Scott and Linda Sharok Tuhan di Enfield Tuhan, bawa dalam doa. Dan juga gereja kami yang di Malaysia Tuhan, ada pastor Trevor and Priscilla Fong. Tuhan Engkau sertai mereka ya Bapa, Engkau berkati dan khususnya di dalam pelayanan mereka, keluarga mereka, dan seluruh jemaat Tuhan. Engkau ya Tuhan Yesus yang menolong. Saat ini Tuhan, Engkau melihat setiap kebutuhan kami ada. Ya Bapa, untuk Om Boy Tuhan, dan Telita Tuhan, sembuhkan Tuhan. Kami percaya mujizat untuk orang tua kami dari Kaseri maupun daripada Bungai Tuhan. Ya Bapa, di dalam Engkau tiada mustahil Tuhan. Kami juga bawa dalam doa untuk orang tua daripada Orim Tuhan, untuk Tuhan nolong mereka, dan juga untuk keluarga besarnya Tuhan, untuk Alwan Tuhan. Ya Bapa, Engkau mengasihi mereka Tuhan, dan untuk Indri Tuhan, Engkau melihat setiap kami ya Bapa.
Dan mungkin kami pada saat itu Tuhan berada di dalam pergumulan Tuhan, kami membuka hati terus di dalam Engkau. Kami mau Tuhan jamah hendak kuasa Tuhan. Kami mau jawaban daripadamu Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami hanya senantiasa beriman di dalam Engkau. Sebab ya Tuhan di dalam Engkau ada pengharapan. Terima kasih ya Bapa, kami membuka ibadah kami di dalam iman percaya kami. Kami rindu Tuhan Engkau berbicara dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan kita. Kita berpercaya apa yang menjadi doa dan permohonan kita. Terima kasih. Silakan duduk saudara. Haleluya. Terima kasih untuk kesetiaan saudara. Amin. Untuk tetap berada di dalam tempat ibadah di tempat ini. Mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Ada masker di belakang. Kalau saudara tidak membawa masker, maka senantiasa untuk menjaga hal-hal kesehatan kita. Dan tadi malam kita telah membereskan untuk pernak-pernik Natal kita. Terima kasih untuk setiap yang terlibat. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Dan kita akan melihat ini adalah masa mulai besok di mana ada pembatasan-pembatasan. Jadi saya mendorong saudara untuk tetap mari kita mematuhi apa yang pemerintah tegaskan sampai tanggal 25. Jadi mari kita tetap berdoa biar Tuhan menolong kita, menyertai kita. Dan kalau saudara mungkin ada banyak waktu di rumah, saudara bisa untuk pelatihan, nyanyi, atau hal yang lain. Kita akan mengadakan konser pada bulan Februari. Kita mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Jadi inilah waktu kita untuk kita memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Kita tetap ada ibadah di tempat ini pada hari Rabu jam 19.30 dan tepatnya 18.30. Pintu gereja selalu dibuka untuk berada di dalam doa. Dan pada hari Minggu seperti jam ini yang 10.30 dan jam 15.30, 1 jam sebelumnya kita selalu berada di dalam doa di tempat ini. Dan hari ini untuk sore ini tidak ada ibadah sore. Kalau saudara mau bergabung bersama, kita mau ke gereja di PTC Pulau Gaduh, akan dilayani oleh pastor yang jadi misionaris di Indonesia dari Belanda. Dia lagi mencari tempat untuk merintis pelayanan di Indonesia. Jadi saya mendorong saudara, kalau saudara ada waktu sore hari ini jam 4 di PTC Pulau Gaduh kita ada ibadah, dan di tempat ini tidak ada ibadah. Itu beberapa pengumuman. Dan kalau ada hal-hal yang lain, amin, silakan untuk berkomunikasi dengan saya atau di grup. Sangat terberkati untuk saudara bisa, amin, bisa melayani saudara. Saya lihat pada minggu-minggu ini begitu sibuk. Saya punya banyak pelayanan, banyak menguatkan setiap orang, menghubungi orang-orang, dan itulah menjadi berkat tersendiri untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita percaya Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memampukan kita untuk kita dapat melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan, bagi namanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Melalui persembahan saya percaya bahwa pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kita. Seberapa saudara memahami, mengerti tentang suatu resolusi atau suatu terobosan atau suatu perubahan? Mungkin kita seringkali bertanya di dalam keuangan kita. Saya ingat ketika saya bersama dengan teman-teman waktu itu di Mall Aeon, kami menikmati makan dan kita sharing tentang resolusi-resolusi apa yang akan terjadi di tahun 2020. Tetapi apa yang terjadi, amin?
ketika saya masuk di dalam 2021, apa yang menjadi resolusi tahun 2020 yang menjadi keinginan, ada yang tidak tercapai. Tetapi yang puji nama Tuhan, amin, apa yang saya pikirkan karena mengarah di dalam hal saya berpikir untuk saya bersandar di dalam kemampuan saya. Apa yang terjadi masa pandemi melanda negeri kita. Tetapi yang saya tidak pernah memikirkan adalah tentang pelayanan. Saya waktu ingat itu Pastor Jack bilang, ya udah, karena lagi masa pandemi ini, mendingan bantu saya di tempat ini, dan masih di Harapan Indah. Kamu setiap Rabu kamu bisa berkhotbah. Tetapi hati saya tidak merasa damai. Saya katakan amin, bahwa saya harus mau melakukan sesuatu. Saya mau melangkah. Tapi puji nama Tuhan, amin, bahwa resolusi mungkin belum pernah saya pikirkan sebelumnya, akhirnya Tuhan bisa nyatakan. Itu juga penting di dalam hal-hal kehidupan kita, keuangan kita, pekerjaan kita. Seringkali amin, kita sering bersandar di dalam pemikiran kita bahwa ada banyak kebutuhan, susah untuk mencari pekerjaan, kebutuhan. Terus terang amin, kalau kita menyadari bahwa kita berada di dalam penyesuaian, khususnya di dalam masa-masa ini. Sebelumnya mungkin kita tidak terbiasa dengan vitamin, dengan pola hidup yang sehat. Tapi kita harus bisa menyesuaikan demi kebaikan kita, dan itu memerlukan suatu biaya, memberikan vitamin dan hal-hal yang lain. Dan ini juga berbicara mengenai tentang iman percaya kita di dalam resolusi, di dalam hal kehidupan kita, di dalam hal keuangan kita. Filipi pasal 3 ayat 13-14, saudara-saudaraku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengorbankan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berbicara mengenai hati kita, untuk kita mau melihat perkara Tuhan terjadi di dalam setiap pribadi kita, di dalam pergumulan-pergumulan kita, di dalam hal keuangan. Dan sekali lagi saya mengatakan, di dalam hal keuangan ini bukan menjadi suatu beban. Terus terang amin, saya waktu itu mengisi token listrik kita 500.000. Malah sampai sekarang belum habis-habis. Saya suka ngecek, udah berapa bulan. Karena itu menunjukkan bahwa biaya kita berada di dalam low budget di tempat ini. Tetapi hal itu amin tidak membuat kita untuk bisa bersantai, atau kita tidak menjadi suatu beban bagi kita. Tetapi ada berbicara mengenai hati kita, untuk melihat perkara Tuhan, kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada banyak yang akan kita bisa melakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika di gereja kita, di rumah Tuhan, ada ketersediaan. Kita akan membayar dulu pada bulan Juli. Puji nama Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang berharap di dalam diri dan di dalam pemikiran kita. Karena kita mau, amin, mujizat Tuhan itu terjadi bagi kita lepas pribadi. Karena ketika kita melibatkan Tuhan, ada kebahagiaan tersendiri, ada sukacita tersendiri di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melalui benar. Ketika Tuhan mengajar, kita dapat melihat kuasa mujizat Tuhan. Itu adalah pilihan di dalam kehidupan kita. Dan saya mendorong saudara, mari kita beri yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan melalui persembahan kita, dan kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hanya kami akan memberikan persembahan kami, ya Bapa. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di dalam Engkau. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, ya Bapa, maupun yang belum sempat memberi pada pagi hari ini, ya Bapa. Tetapi kami percaya
bahwa di dalam Engkau ada pengharapan, ada jawaban. Berkati sumber keuangan kami ya Bapa. Ya Bapa, berikan damai sejahtera, berikan ya Tuhan Yesus kecukupan, berikan ya Bapa berkat-berkat terbaik bagi kesehatan kami, perlindungan-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan segala sesuatu apa yang kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mata siapkan hati kita memberi sambil mengangkat pujian bagi Tuhan. Lihat. Percaya Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami merasakan Tuhan kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu. Sejaklah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharamu selamanya. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharamu, Allah yang memeliharamu selamanya. Amin. Selamanya Allah yang memelihara kita. Amin. Terima kasih untuk setiap yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita membuka kitab kita di dalam Lukas pasal 6 ayatnya 47 sampai 48. Saya ambil judul pada pagi hari ini berbicara tentang bernubuatlah. Kalau saudara membawa kitab, kalau saudara bisa membaca di layar di dalam Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 48, firman Tuhan berkata, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu,
Rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Mata satu di dalam doa. Bapa, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan di dalam Engkau. Kami rindu Tuhan, Engkau berbicara bagi kami tentang bernubuat. Karena ya Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap hati dan pikiran kami, masa depan kami, pergumulan kami. Dan kami rindu Tuhan jamaah dan kuasa Engkau berbicara di dalam setiap kami. Tuhan, tolong lindungi istri kami, berkati kami dengan firman, sehingga kami memiliki iman yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau kita lihat, amin, di setiap jalanan seringkali kita menemui pembangunan pada saat ini. Pembangunan jalan, dan saya selalu melewati jalan-jalan seperti jalan yang baru, dan apalagi masuk di dalam tol Jagorawi, yang mungkin dari Cawang kita lihat tiang-tiang kereta cepat sudah berdiri kokoh. Dan sebelum-sebelumnya ini kita merasa tidak nyaman dengan pembangunan tersebut, ya, membuat kemacetan, membuat debu. Tetapi ketika gedung itu, bangunan itu berdiri kokoh, ada suatu kenyamanan tersendiri. Kita lihat pada saat mereka membangun pondasi, dasar, mereka membangun dengan perhitungan yang kuat. Mereka mau, amin, bangunan tersebut bisa berdiri kokoh dan bisa bertahan lama dengan segala keadaan, tantangan yang ada, maupun beban yang akan dipikul, ditanggung, ataupun dengan keadaan alam, begitu banjir, gempa. Dan perlu sekali mereka memperhitungkan bahwa memiliki dasar atau fondasi yang dibangun adalah harus benar-benar kuat. Sama halnya juga kalau kita membangun rumah kita. Kita adalah yang bertanggung jawab, karena itu akan menyangkut di dalam kenyamanan kita, menyangkut di dalam perlindungan keluarga kita. Kita harus benar-benar yakin, memperhitungkan segala sesuatu, bahwa bangunan yang kita bangun itu adalah benar-benar bangunan yang kokoh. Kami membeli rumah, bukan kami sendiri yang membangun, tapi kontraktor. Dan saya tidak tahu bagaimana tentang kualitas bangunan tersebut. Tapi apa yang terjadi, amin? Setelah bertahun-tahun kami tempati, rumah kami bermasalah. Roboh, paling atasnya itu pembatas antara tembok atas tetangga dengan kami. Dan bangunan itu, amin, menimpa dari dapur, kamar sampai ruang tamu. Dan puji Tuhan, amin, waktu itu tidak ada korban. Dan pada saat itu juga saya lagi ada tamu, ada ibu hamil, saya lagi memiliki anak kecil. Dan di dalam pemikiran saya waktu itu di jalan, seperti biasa aja, nggak terjadi apa-apa. Tapi ketika saya sampai di rumah kami itu sudah tidak layak untuk ditempati, debu di mana-mana. Dan itulah yang kita dapat melihat, bahwa ketika kekuatan dasar itu tidak benar-benar kuat, kita akan mendapatkan kerugian yang sangat besar, dan malah bisa membawa kita di dalam hal kecelakaan atau kematian. Dan penting bagi kita sebagai orang percaya, bahwa kita harus memiliki dasar di dalam kehidupan kita, di dalam iman percaya kita. Saya yakin percaya bahwa saudara hadir di tempat ini karena memiliki dasar iman percaya
di dalam Kristus Yesus. Kita membuka di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk kita dapat berada di dalam rencana Tuhan, menjadi pengikut Dia sebagai pengikut yang sejati. Kita harus memiliki dasar iman percaya di dalam kita akan mengenal Tuhan. Persekutuan kita ini dibangun di dalam iman percaya di dalam Yesus Kristus. Kehidupan kita dibangun di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berdoa bagi orang yang sakit, kita melihat dasar iman percaya kita, bahwa kita percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Demikian juga di dalam masa depan kita memiliki dasar bahwa kita adalah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan pada saat ini dalam kehidupan kita berada di dalam masa di mana seperti tidak ada hal-hal yang menentukan. Tetapi ketika kita membangun dasar hubungan yang intim dengan Tuhan, bahwa itulah menjadi dasar kekuatan kita. Seperti yang kita baca tadi, sama seperti seorang mendirikan bangunan, bahwa apapun yang kita lihat, apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, bersama Yesus, kita tidak akan kehilangan arah, melainkan dapat berjalan menuju masa depan dalam rencana Tuhan. Dalam hidup kita ada dua pertanyaan yang dapat kita renungkan. Apakah saya hidup mengikuti kehendak saya sendiri, mengikuti pemikiran saya sendiri, mengikuti apa yang menurut saya baik, atau kita mau mengikuti kehendak Tuhan? Kita lihat pada saat ini kita berada di dalam masa yang penuh tantangan. Masa-masa di mana kita yang sebelumnya tidak pernah kita merasakan dengan keadaan-keadaan ini. Tapi yang menjadi kekuatan kita mau follow Jesus. Kita mau mengikuti Dia. Di dalam Yehezkiel ini akan dapat menolong kita pada masa kita mengalami kesulitan, masa-masa penuh tantangan. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai ke 6. Ketika kita memiliki dasar di dalam Kristus, lalu kita dapat merenungkan tentang masa kita di mana pada masa saat ini. Di dalam Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 6 firman Tuhan berkata, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan pelantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui
bahwa akulah Tuhan. Kita mengikuti, amin, kehendak. Apakah kehendak kita, rencana kita? Tetapi ketika kita memiliki dasar bahwa segala sesuatu yang kita putuskan, bahwa kita harus bisa mendapatkan jawaban akhir dari apa keputusan yang kita ambil pada saat ini. Atau seperti apa yang kita berbicara mengenai pesan atau hukum tabur tuai. Apakah yang engkau tabur di dalam masa hidup, dan itulah yang akan engkau tuai. Apa yang engkau telah lakukan di dalam kehidupanmu, dan itulah yang engkau akan dapatkan. Firman Tuhan berbicara mengenai tentang masa-masa sulit, berbicara mengenai tentang tulang-tulang yang kering, seperti tidak ada suatu pengharapan kembali, seperti sudah tidak terjadi apa-apa lagi. Mungkin ada banyak kegagalan yang menunjukkan ketidakberdayaan kita. Apa saja yang kita mungkin kita mengalami apa yang disebut tentang gagal di dalam segala sesuatu, di dalam usaha, pekerjaan, pernikahan. Kita mengalami gagal di dalam hal keuangan, di dalam hubungan sosial, hubungan dengan orang tua. Dan seperti kita merasakan sesuatu masa-masa kering terjadi di dalam kehidupan kita. Ada masa-masa keterdesakan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menyadari apakah di dalam semuanya itu bagaimana keberadaan kita? Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihatlah, tulang-tulang itu amat kering. Saya dan istri melayani seorang saudara, hidupnya penuh dengan kepahitan, kekhawatiran. Tapi dia, pada saat kami berbicara kepada dia tidak mengalami suatu seperti ada suatu berpikiran bahwa dia masih mampu melakukan. Dia masih memiliki impian-impian yang besar. Dia masih berbicara bahwa dia mampu. Tetapi itu hanya di dalam pemikiran. Secara fisik dia sudah tidak berdaya. Saya memberikan tantangan bagi dia. Saya memberikan kesaksian bagi dia. Dan puji nama Tuhan, amin. Saya menantang dia untuk berdoa pelepasan, untuk meninggalkan masa-masa di mana masa-masa kering itu terjadi di dalam kehidupannya, di mana masa-masa kepahitan itu terjadi di dalam kehidupannya. Saya berbicara pada untuk melihat masa depan. Penyediaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan terjadi di dalam keluarga, di dalam masa depan, dan mujizat terjadi di dalam kehidupan kamu. Lepaskan masa-masa sulit itu, lepaskan amarah itu, lepaskan dendam itu, dan lihatlah, pandang untuk janji Tuhan yang akan Tuhan berikan. Perkatakan firman Tuhan itu, bangun hubungan di dalam hubunganmu dengan Tuhan, bawa keluargamu di dalam menyembah Tuhan. 2-3 orang berkumpul, disitulah Tuhan hadir. Dan kita lihat tempat pada saat ini berbicara kepada kita di dalam Yesaya 37 ayat 4. Lalu firman-Nya kepada aku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Itu tidak akan terjadi ketika kita tidak memiliki iman percaya. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga, di dalam bacaan kita. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui.
Tuhan mengetahui setiap pergumulan, setiap kehidupan kita lepas pribadi di tempat ini. Tetapi apa yang menjadi pertanyaan bagi kita? Apakah kita melibatkan Tuhan karena kita tahu Tuhan mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Apakah kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita lepas pribadi? Apakah kita melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita? Apakah Tuhan kita libatkan di dalam pernikahan kita? Di dalam segala sesuatu? Atau kita mengandalkan diri kita dengan segala keberhasilan yang kita dapatkan? Tapi puji nama Tuhan, ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita andalkan hanyalah sesaat, bukanlah menjadi suatu jawaban dengan apa yang saya layani saudara ini. Dia masih berpikir tentang hal-hal kekayaan dunia, sehingga dia teralih, sehingga di dalam kehidupannya penuh amarah, emosi, tidak berada sukacita, menjadi pribadi-pribadi yang kering, menjadi pribadi yang tidak berpengharapan. Tapi Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semua di tempat ini. Mari kita berhubungan, mari kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, akan memberkati anak-anak kita, akan memberkati pekerjaan kita, akan memberkati rumah tangga kita, memberkati pasangan kita, memberkati masa depan kita. Perkatakan itu di dalam doa, dan itulah yang Tuhan kehendaki. Bernubuatlah, percayalah. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan mengetahui akhir dari segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, yang akhir daripada dunia ini, akhir dari masa pandemi ini, percayalah dan bernubuatlah, perkatakan bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa Tuhan sanggup memulihkan, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Percaya, tumbuhkan. Dan firman Tuhan berbicara bagi kita di dalam ayat keempat, bernubuatlah mengenai masa-masa kering ini. Bernubuatlah apa yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Tahun 2020 merupakan tahun yang tidak menentu, musim di mana kita mengalami penuh tantangan. Tapi hal yang menariknya, jika kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda, dari pemikiran yang berbeda, dari pengharapan yang berbeda, maka kesulitan dan tantangan merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk memiliki pengalaman yang lebih besar atau yang lebih dalam, membangun hubungan dengan Tuhan dan merasakan secara nyata pertolongannya serta kekuatannya, karena kita memiliki iman, kita memiliki doa, kita bisa memperkatakan suatu nubuat, kita bisa memperkatakan apa yang akan Tuhan mau lakukan. Saya ingat ketika kami di Tapisca, Pastor Elion bernubuat kepada kami, memberikan kekuatan dan dorongan. Perkatakan itu kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan, dan itu yang akan menolong. Mungkin saudara bisa melihat di dalam video mengenai hal-hal itu, dan itulah menjadi kekuatan. Mungkin yang kita bisa merasakan seperti, wah, capek di dalam hidup ini, capek di dalam masa pandemi ini. Tapi saya mau katakan, jadikanlah ini sebagai pengalaman rohani. Libatkan Tuhan ketika kita akan melewati masa-masa ini, masa-masa di mana seperti kita mengalami kekeringan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mengalami lagi seperti sukacita bersama dengan keluarga, bisa menikmati liburan bersama-sama dengan keluarga, bisa bekerja tanpa suatu rasa ketakutan atau suatu was-was di dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan suatu pengalaman. Libatkan Tuhan.
Percayalah bahwa Tuhan mengetahui akhir dari semuanya. Dan terkatakan, bernubuatlah, jadikan firman Tuhan itu sebagai kekuatan. Saya di tempat ini, amin, sering amin, seperti menubuat, memperkatakan firman Tuhan, bahwa gereja ini akan bisa menjadi gereja yang bertumbuh. Tuhan akan mengangkat pria dan wanita. Kita akan mau membuka cabang-cabang yang baru. Dan kita tidak lagi berharap atau meminta seperti bantuan di tempat lain, tapi kita percaya. Dan itu menjadi doa. Dan itu menjadi membuat saya melihat bahwa ketika Tuhan memulai hal yang baik, dan pastinya pada akhirnya yang terbaik yang Tuhan telah sediakan. Hal itu benar terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak mau menjadi sebagai orang yang percaya hanya seperti sebatas di dalam hal kehidupan kita seperti biasa-biasa saja. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita memiliki dasar, yaitu iman percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan akan bisa melakukan segala perkara besar di luar dari apa yang kita pikirkan. Tapi Tuhan mau kita mau berserah, kita mau percaya bahwa Tuhan mengetahui akhir daripada hidup kita. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita mau perkatakan firman Tuhan ini. Kita mau bernubuat dengan apa yang akan Tuhan lakukan di dalam masa depan kita, di dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita. Dan itulah kita bisa melihat bahwa kita melibatkan Tuhan yang sah ada di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, Engkau yang baik, Engkau yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menguatkan kami. Kesempurnaan hanya berasal daripada, tetapi firman-Mu menjadi tuntunan bagi kami. Kami memiliki dasar di dalam Engkau. Kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kami memiliki jawaban di dalam Engkau. Sama seperti Yehezkiel percaya kepada bahwa Engkau yang mengetahui segala. Dan kami percaya Engkau berkata kepada kami, bernubuat. Mungkin saudara pada saat ini yang hadir di tempat ini, mungkin saudara belum memiliki hubungan yang intim atau hubungan yang baik dengan Tuhan. Mungkin saudara senang sekali berada di dalam kehidupan dosa atau bermain-bermain dengan dosa. Atau saudara merasa di dalam zona kenyamanan. Saudara berkata, saya masih bisa melakukan segala sesuatu tanpa ada yang mengetahui. Tapi saya mau katakan kepada saudara, upah dosa adalah maut. Tuhan mengetahui segala sesuatu, baik apa yang kita pikirkan, baik apa yang tindakan kita. Walaupun manusia tidak melihat, tetapi Tuhan yang berkuasa, yang maha mengetahui segala sesuatu. Tuhan mau setiap pribadi bisa memperkatakan firman Tuhan itu untuk menjadi penolong dan kekuatan bagi kehidupan kita. Kalau saudara selama ini amin hidup di dalam arah yang tidak jelas, tetapi ketika saudara mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara tertegun, saudara ingin mau mengundang Tuhan hadir di dalam kehidupan saudara. Saudara ingin mau merasakan jamaah Tuhan. Saudara ingin mau dilepaskan dari keterikatan dosa. Dan saudara ingin mau hidup sukacita, damai di dalam Tuhan. Hal yang sederhana yang saudara lakukan adalah saudara bisa mengangkat tangan dan saya akan menuntut saudara di dalam doa. Bukan untuk mempermalukan saudara, tapi ini adalah hal yang baik, hal yang sehat di dalam kehidupan saudara. Saudara bisa merasakan damainya bersama Tuhan. Saudara bisa mendapatkan kelegaan di dalam Tuhan. Kalau itu saudara silakan angkat tangan saudara. Saya akan mendoakan saudara di tempat ini. Silakan angkat tangan. Kalau itu saudara, setiap mata, setiap kepala ditundukkan.
Kalau saudara ada kebutuhan doa, ada keterdesakan di dalam kehidupan saudara, saudara ingin mau hidup lepas dari ikatan dosa, dan saudara ingin mau didoakan, silakan angkat tangan saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat. Mari amin, tetap tundukkan kepala, ambil waktu. Mungkin saudara di tempat ini, selama ini saudara sudah ikut Tuhan, dan saudara teralih kembali. Tapi saya mau katakan, kesempatannya adalah Tuhan mau juga saudara untuk mengambil komitmen. Saudara ingin mau bernubuat, saudara ingin mau melibatkan Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan saudara. Kalau itu saudara, silakan angkat tangan saudara. Saudara ingin mau jamahan Tuhan terjanji di dalam kehidupan saudara, silakan angkat tangan saudara. Setiap orang di tempat ini, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa, kita minta jamahan Tuhan. Bagi saudara yang telah mengangkat tangan, silakan maju ke depan. Saya akan mendoakan saudara, bukan untuk mempermalukan saudara, tetapi saya mau amin, kehidupan saudara Tuhan ubahkan. Saya serahkan hidup saya, masa lalu saya, segala dosa yang saya perbuat, di dalam kehidupan masa lalu saya, saya mau letakkan di atas kaki saya. Saya tahu Tuhan, ada pengampunan daripada Engkau mati di atas kayu salib, untuk menebus saya, untuk menanggung segala dosa yang saya perbuat, oleh penebusan darah yang tercurah di atas kayu salib, membersihkan saya menjadi pribadi yang hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus menolong saya, memberi kekuatan bagi saya untuk menjalani kehidupan saya. Berkati saya Tuhan, masa depan saya, keluarga saya, orang tua saya, orang-orang terdekat saya. Saya mau Tuhan, mengikuti Engkau, melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa Tuhan untuk saudara saya. Kau melihat hati yang terbuka dan beri kekuatan Tuhan. Kami dalam manusia lemah, tapi kami percaya bahwa Kau tidak pernah membiarkan anak-anak
Hidup bersama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi kita ada fellowship. Kalau terlalu ramai di bawah, saya juga fellowship di atas. Mari kita mematuhi, menjaga juga kebersihan, tempat sampah selalu ada. Karena mari kita tetap menjaga hal-hal kesehatan kita. Dan sekali lagi bahwa sore nanti kita ada ibadah. Dan mari apa yang telah kita dapatkan, percayalah. Mari kita membuat, kita memperkatakan firman Tuhan itu akan sanggup menolong kita, menyertai kita. Masa-masa sulit sekalipun kita bisa lalui karena Tuhan bersama dengan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih sekali lagi bagi saudara yang tetap setia di tempat ini. Dan biarlah Tuhan menolong, melindungi saudara di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kami langsungkan pada saat ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau yang menolong, menyertai kami. Dan biarlah Tuhan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu Tuhan menyertai langkah kami saat kami meninggalkan tempat ini ya Bapa. Dan Kau mempertemukan kami kembali di dalam ibadah-ibadah kami yang berikutnya. Engkau ya Tuhan menolong kami Tuhan. Di dalam fellowship kami ada makanan minuman yang tersedia. Engkau berkati ya Bapa. Engkau berkati ya tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau nyatakan kelimpahan di dalam kehidupan keluarga mereka ya Bapa. Kami yakin percaya juga Tuhan saat kami mengarahkan hati dan pikiran kami tetap difokus di dalam Engkau. Berkati kami semua ya Bapa. Pelindungan-Mu ada di atas kami. Engkau tibakan kami ke rumah masing-masing. Sehingga ya Bapa, kami menjadi pribadi yang membawa kesaksian yang hidup. Bagaimana Engkau terus menolong dan menyertai kami. Bapa, Engkau yang kami panggil, Engkau yang kudus, Engkau yang mulia. Terima kasih Tuhan, waktu-waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Berkati Tuhan pelayanan kami, gereja kami di tempat ini. Engkau menjadikan gereja yang bertumbuh Tuhan, yang selalu menaruh pengharapan di dalam Engkau. Dan saat kami membuka hati terus di dalam Engkau Tuhan, berkat-Mu tercurah di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.